Hai semua, jadi kami akan presentasi tentang menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen yang berjudul Rumah yang Terang, karya Ahmad Tohari. Perkenalkan, nama saya Amelia Okta Jayasari Putri, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Evriliatul Atala Nafis Putri Andriani, absen 9. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadlani, absen 16. Perkenalkan, nama saya Mutia Zara Iriansyah, absen 19. Saya Rara Tinanti Ramania, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29. Yang pertama, unsur intrinsik. Tema, cahaya yang diinginkan ayah. Latar tempat berada di kampung dan rumah. Bukti latar tempat terdapat pada kalimat yang pertama, listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Yang kedua, sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku. Yang ketiga, 100 hari sesudah kematian ayah, orang-orang bertahlil di rumahku sudah duduk di bawah lampu neon 20 watt. Latar suasana gelap dan hening. Bukti kalimatnya terdapat di sampai sekian lama rumahku tetap gelap. Yang kedua, aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan oleh para tamu. Karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang antik itu. Aneh, para tamu malah menunduk, aku juga menunduk. Latar waktu malam dan sore. Bukti kalimatnya yang pertama, bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Yang kedua, sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Alurnya campuran. Tokohnya terdiri dari aku, ayahku, ibuku, dan tetangga belakang rumah. Penokohan analitik. Yang pertama, tanggapan ayah adalah rasa tersinggung yang terpancar dari mata beliau yang sudah biru memucat. Yang kedua, oh, mereka tidak tahu bahwa aku sendiri menjadi linglung. Penokohan dramatik. Yang pertama, Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakil. Dia kaya tapi tak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Yang kedua, ayahku memang tak suka listrik. Beliau punya keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang kebosanan cahaya. Apabila cahaya dihabiskan semasa hidup, maka ayahku amat khawatir tidak ada cahaya bagi beliau di alam kubur. Sudut pandang orang pertama, gaya bahasa, umum sehingga mudah dimengerti oleh setiap pembaca. Majas atau gaya bahasa dalam teks cerpen Rumah yang Terang. Yang pertama ada A. Majas perbandingan. Majas perbandingan ialah kelompok majas yang mengungkapkan sesuatu dengan membandingkannya dengan yang lain untuk menguatkan kesan makna dari sesuatu yang ingin diutarakan. Majas atau kata kiasan sebenarnya sering kita dengar dan temui dalam keseharian, dalam lirik lagu, isi ceramah, bahkan dalam percakapan antara kamu dengan si dia. Seringkali menggunakan majas guna untuk menekankan maksud dan tujuan dari maksud pembicaraannya. Dengan demikian, kalimat yang diutarakan memiliki kesan yang lebih kuat hingga mendapat perhatian dari lawan bicara atau pendengar atau pembaca. 1. Majas personifikasi. Cara pengungkapan dengan menjadikan benda mati atau tidak bernyawa sebagai manusia. Berikut kutipan cerita yang terdapat gaya bahasa personifikasi. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Kampungku yang punya kegemaran berceloteh seperti mendapat jalan buat berkata seenaknya terhadap ayah. 2. Alegori. Cara menyatakan dengan cara lain, melalui kiasan atau penggambaran. Berikut kutipan cerita yang terdapat gaya bahasa alegori. Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakil. Dia kaya, tetapi tak mau pasang listrik. Tentu saja, dia khawatir akan keluar banyak duit. B. Majas pertentangan adalah sebuah ungkapan gaya bahasa yang menjelaskan maksud tertentu dengan menggunakan pernyataan kalimat yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya.
Pernyataan berlawanan ini dimaksudkan untuk menguatkan makna dari wacana yang disampaikan. Gaya bahasa ini juga dimaksudkan agar tercipta sebuah kesan estetika pada redaksi wacana, sehingga pembaca merasa terkesan dengan gaya bahasa yang ditulis. 1. Hiperbola adalah cara pengungkapan dengan melebih-lebihkan kenyataan, sehingga kenyataan itu menjadi tidak masuk akal. Berikut kutipan cerita yang terdapat gaya bahasa hiperbola. Kadang celoteh yang sampai di telingaku sedemikian tajam sehingga aku tak kuat lagi menerimanya. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Yang kedua, paradoks. Majas paradoks menyatakan dua hal yang saling bertentangan, namun keduanya dapat dijelaskan secara logis dengan kebenarannya. Berikut kutipan cerita yang terdapat gaya bahasa paradoks. Ayahku memang tidak suka listrik. Beliau punya keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang keborosan cahaya. Apabila cahaya dihabiskan semasa hidupnya, maka ayahku khawatir tidak ada lagi cahaya bagi beliau di dalam kubur. C. Majas sindiran adalah majas atau gaya bahasa yang mengungkapkan sebuah sindiran terhadap seseorang atau sesuatu. Penggunaan majas sindiran ini bertujuan untuk meningkatkan makna dan kesannya terhadap seseorang yang membaca atau mendengar. Majas sindiran yang terdapat pada cerpen Rumah yang Terang yaitu majas ironi. Majas ironi merupakan jenis majas yang paling halus dari majas sindiran, dan penggunaan majas ironi ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sindiran halus dengan menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan makna sesungguhnya. Dan ada 3 kutipan cerita yang terdapat gaya bahasa ironinya. Yang pertama, Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bahil. Dia kaya tetapi tak mau pasang listrik. Lalu yang kedua, ada, "Sudahlah nak, kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalku nanti kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini." Lalu yang ketiga, 2 tetangga belakang yang tentu saja sudah pasang listrik mendekatiku. Nah, lebih enak dengan listrik ya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari yang ditinjau dari ilmu stilistika dapat disimpulkan bahwa di dalam cerpen tersebut mengandung gaya bahasa yang terdiri dari hiperbola, personifikasi, ironi, alegori, serta paradoks. Gaya bahasa tersebut dimanfaatkan pengarang sebagai usaha memberikan efek estetis atau keindahan dalam cerita. Walaupun sebenarnya tema yang diangkat dalam cerpen Rumah yang Terang ini merupakan tema yang sederhana, tapi dengan kejelian dan teknik menulis pengarang yang begitu baik, maka cerpen ini menjadi karya yang sangat luar biasa. Hal keluar biasaan itu nampak pada kekayaan gaya bahasa yang digunakan sehingga begitu nikmat jika dibaca oleh pembaca. Hal ini membuat Ahmad Tohari karyanya itu menjadi lebih hidup dan berbeda dengan karya yang lain. Amanat yang dapat kita ambil dalam cerpen Rumah yang Terang. Yang pertama, jangan berburuk sangka. Yang kedua, jangan menyinggung hati kedua orang tua. Yang ketiga, sabar dan ikhlas dalam menerima pendapat orang lain. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini ada nilai-nilai yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral yang dapat kita ambil dalam cerpen tersebut adalah sikap bertetangga yang harus dijalin dengan baik. Selanjutnya ada nilai kekeluargaan, yaitu sikap antara anak kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat di sini adalah hubungan antar tetangga yang harus dijalin dengan baik. Tidak hanya antar tetangga rumah yang dekat, tetapi juga antar tetangga rumah yang jauh. Selanjutnya, apabila ada masalah dalam antar tetangga, sebaiknya harus segera diselesaikan agar tidak terjadi masalah selanjutnya. Terkadang, masalah antar tetangga tidak dapat diselesaikan karena adanya emosi dan egoisme. Selanjutnya, latar belakang penulis Ahmad Tohari
dikenal sebagai trilogi novel. Ayahnya seorang kiai, sedangkan ibunya seorang pedagang kain. Ia menikah pada tahun 1970 dengan Siti Samsiah yang merupakan pengajar di sekolah dasar. Ia mulai mempublikasikan karya-karyanya pada tahun 1970-an. Yang membuat ia semangat dalam menulis adalah saat ia mendapat hadiah harapan di sayembara cerpen kincir emas Radio Nederland World Domroep. Pada judul karyanya yaitu Jasa-Jasa Buat Sanwirya. Selanjutnya, ia membuat novel Di Kaki Bukit Cibalak. Ia mendapat hadiah pada sayembara penulisan roman yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1979. Selanjutnya, ia mendapat penghargaan juga pada tahun 1980 atas karyanya. Unsur ekstrinsik. Latar belakang penulis. Melalui novelnya yang berjudul Berkaisar Merah, Ahmad Tohari meraih hadiah sastra ASEAN tahun 1995. Berkaitan dengan aktivitasnya di dunia tulis-menulis, tahun 1990, Ahmad Tohari mengikuti International Writing Program di Iowa, Amerika Serikat selama 3 bulan. Karya-karya Ahmad Tohari yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing antara lain Ronggeng Tugu Paruk dan Kuibah diterbitkan dalam bahasa Jepang atas biaya Toyota Ford Foundation oleh Imura Cultural Co. Selain itu, trilogi novelnya yaitu Ronggeng Tugu Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jentera Biang Lala telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa Belanda dan Jerman. Tahun 2002, Yayasan Lontar menerbitkan trilogi tersebut ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Dancer, tanpa ada bagian yang disensor. Sebelumnya, teks-teks yang disensor dari Ronggeng Tugu Paruk yang diterbitkan Gramedia telah terbit di Swedia. Kini setelah reformasi, Gramedia baru berani menerbitkan ulang trilogi tersebut menjadi satu buku yang berjudul Ronggeng Tugu Paruk dengan mengembalikan bagian-bagian yang dulu dihilangkan. Karya Ahmad Tohari yang ditransformasi ke bentuk lain adalah novel Ronggeng Tugu Paruk yang difilmkan oleh Garuda Film dengan judul Dara Mahkota Ronggeng. Pemeran utama film itu adalah Annie Beatrix dan Ray Sahetapi. Disutradarai oleh Yasman Yazis. Novelnya yang lain adalah Lingkar Tanah Air. Selanjutnya, kritik cerpen Rumah yang Terang. Nilai estetik dari cerpen ini adalah cerpen ini merupakan karya sastra yang ceritanya mengalir dengan luas karena memakai bahasa dan sudut pandang yang cerdik. Kelebihan cerpen ini mengandung banyak nilai moral. Kekurangannya terdapat beberapa kata yang tidak dipahami oleh setiap kalangan pembaca.